Shalom saudara, kita mau ingat Tuhan Yesus bersama. Dan saat kita ingat Dia dengan kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kuasanya, haleluya, hidupnya akan lebih lagi diaktifkan, dibangkitkan. Haleluya, waktu murid-murid mereka di Emmaus, mereka tidak bisa kenalin Yesus, ya kan? Tapi waktu Yesus memecahkan roti, baru mereka bisa ngelihat. Kemudian Yesusnya tidak kelihatan. Ya bukan dia menghilang, tidak kelihatan. Tapi murid-murid matanya dibukakan. Ya saya berdoa supaya di dalam nama Yesus kita semua lebih lagi dibukakan akan apa yang Yesus sudah perbuat untuk kita. Amin. Haleluya. Allah, kenapa Tuhan Yesus bilang sering, ya kan, as often, sering kamu melakukannya. Karena Allah Bapa mengasihi kita. Dia mau kita hidup dengan kesadaran Yesus sudah mengatasi semuanya buat kita. Amin, saudara. Kita supaya bawah sadar kita diganti kesadarannya. Bukan lagi kita yang hidup ya. Kita bawah sadar itu ya kan masih ada kepingin kita yang mengatasin. Kepingin kita yang berusaha begini dan gitu. Itu diganti dengan Yesus sudah bikin apa buat kita. Ya kan itu namanya kita beroperasi dari iman. Iman, faith is rest. Iman adalah perhentian. Berhenti apa? Berhenti gelisah, berhenti mau coba dapat ini itu, terima ini itu, mengalami ini itu, mengalami pencapaian ini itu dari diri kita. Ya kan? Itu bukan perhentian, itu bukan iman atas kasih karunia-Nya. Kita sudah ditebus dari itu. Makanya dikatakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Pengurapan itu yang hidup di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Makin kita sering ingat Dia, makin lebih lagi mata kita dibukakan dengan iman. Kita lebih lagi ada kerinduan mau kenal Dia ya. Saya bacakan di sini ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dari Keluaran 12, ya kan waktu itu dikatakan ya persiapan binatang itu harus dipersiapkan. Kemudian dikasih, ini saya bikin singkat saja, dikasih instruksi ya. Bagaimana mengenai darahnya harusnya di bagaimana. Ini saya langsung bacakan dari Keluaran 12. Keluaran 12 langsung saja dari ayat 7. Ya kan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sampai di sini dulu ya. Di sini dikatakan untuk dibubuhin, ya kan, di palang pintu ya. Saudara dengar lagi, karena iman itu bukan kita sudah pernah dengar. Iman itu timbul saat kita dengar lagi. Jadi kalau dengar lagi, saudara aktif supaya ada efeknya dalam hidup saudara. Saya mengalami, saudara, banyak orang mengalami. Saudara lebih lagi, kalau saudara mengalami, saudara bisa lebih mengalami, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kenapa diambang itu? Itu juga bicara mengenai mulut kita. Ada hidup dan mati di mulut kita ya. Darah, kita harus omong sesuai dengan penebusan Yesus kalau kita mau mengalami. Amin, haleluya. Karena walaupun kita sudah ditebus, kita tetap otoritas tuh ada di mulut kita, bukan sama Tuhan, ya kan? Mulut kita, ya kan, Tuhan punya kuasa, tapi otoritas itu ada di mulut kita. Amin, saudara. Kuasanya hanya bisa mengalir sesuai dengan apa yang kita percaya dengan perkataan mulut kita. Amin. Jadi di sini dikatakan harus dibubuhin darahnya ya, biar mulut kita dikuduskan. Kemudian dagingnya harus dimakan malam itu juga. Ya kan, dipanggang, nggak boleh direbus. Ya, roti tidak beragi. Ya kan, beserta sayur paket. Kita ingat harga yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk kita ya, bagaimana Dia sudah meneguk cawan yang pahit, hukuman Allah, murka Allah, sehingga kita bisa meneguk cawan yang manis. Amin, saudara. Haleluya. Kita lebih lagi mengerti kasih Bapa, betapa hebatnya, besarnya kasih Dia sama kita, dengan harga yang Dia harus sudah bayar.
Haleluya untuk kita. Ya, dan roti tidak beragi. Artinya Yesus tuh dia bilang tubuhku benar-benar makanan. Akulah roti hidup. Ya kan? Jadi roti tidak beragi. Dia bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi, ya kan, dengan ragi orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, lagi itu orang Farisi yang mementingkan kebenaran yang dari luar, ya, lebih mementingkan kehormatan orang daripada cari kehormatan dari Tuhan, ya kan. Terus juga roti tidak beragi, ya kan, berusaha ngambil prinsip dunia terus ajarin di gereja, ya kan. Oh, karena itu kan baik, ya kan, nanti bisa berhasil. Nah, itu beragi, ya. Itu yang penting. Kalau semuanya berpusatkan pada Kristus dan penebusannya, itu tidak beragi, ya. Terus dikatakan jangan makan mentah, ya kan. Makan mentah berarti apa? Ya kan, banyak orang percaya Yesus tuh, wah, itu dia nabi, dia orang yang baik, ya kan. Tapi itu mereka tidak mengalami penebusan. Karena itu mentah, berarti belum jadi persembahan. Ya kan, tidak melihat dia sebagai korbannya untuk kita bisa datang kepada Tuhan, ya. Mentah begitu aja, ya. Mau ke Tuhan tanpa melalui Yesus, ya kan. Jadi direbus dalam air. Kenapa direbus dalam air? Karena ini persembahan itu harus dibakar. Itu bicara mengenai dosa kita. Murka Allah dicurahkan. Ya kan, waktu satu persembahan diberikan, itu murkanya, api penghakiman itu membakar habis. Jadi kalau direbus itu nggak ada artinya. Itu tidak memenuhi standar hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat buat kita. Dan hukum Taurat mengatakan ada dosa harus dihakimin, harus dihukum sampai habis. Itu sebabnya Yesus mengatakan sudah selesai. Ya kan? Dia sudah persembahan kita yang Allah sudah terima. Amin, saudara. Terus hanya boleh dipanggang karena itu hanya penghakiman, ya. Haleluya. Nah, lengkap dengan kepalanya, betisnya, dan isi perutnya. Kepala bicara mengenai apa? Haleluya. Stres, jiwa, ya kan, pikiran, rasa tertekan, kesepian, penolakan, sakit hati, ya kan, kelemahan, ya kan, depresi, ya kan. Itu bicara, itu mewakilin. Kita harus tahu itu semua Yesus sudah dibakar untuk itu. Ya kan, kesalahan kita ada kesalahan, kita punya masalah, tidak perlu stres. Ingat, Yesus sudah, haleluya, menanggung kesalahan kita. Haleluya, kita nggak perlu stres. Kita bukan orang yang belum ditebus. Kita bukan anak yatim. Kita adalah umat yang sudah ditebus. Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ingat dia. Alkitab bilang di Ibrani pasal 12, ingat Yesus, supaya kamu tidak pingsan. Pikiranmu itu, pikiran kita yang diserang. Tapi ingat, kepala itu sudah ikut dibakar. Datang sama Yesus. Makanya dia bilang, datang sama aku, serahkan segala kekhawatiranmu, apa aja yang mengganggu. Kadang-kadang lewat gitu aja, ingat lagi, ya kan, minta tolong Roh Kudus bantu saya. Langsung ngomong, Tuhan, Bapak, saya mau serahkan ini mengganggu saya nggak mau ini pikiran saya diganggu. Sama seperti waktu saya dengar, sekarang puji Tuhan anak saya sudah enggak, ya. Waktu saya dengar dia kerja di satu restoran, ya kan, dia di situ sendirian sampai pagi, ya kan, jam 3, jam 4 pagi, dia saking sungguh-sungguhnya, ya. Pikiran saya menolak untuk mulai khawatir, gelisah, karena dia cuma sendirian. Saya dengar banyak hal yang tidak baik di Amerika. Tapi puji Tuhan, lihat, saya ingat Yesus. Enggak, saya keturunan orang benar diluputkan. Anak saya enggak apa-apa. Amin, saudara. Dia pernah kecelakaan 2 kali, ya. Besar di Indonesia, tidak biasa nyetir. Di Amerika baru nyetir. Kecelakaan 2 kali, sampai satu mobilnya penyok. Tapi dianya enggak apa-apa. Karena Yesus sudah penanggungnya buat kita. Ya, di pikiran kita nggak usah khawatir. Ya kan, ingat, kepala itu sudah ditanggung. Dia sudah pakai mahkota duri. Haleluya. Kita nggak usah berpeluh untuk kita menerima kebutuhan kita, mengalami manifestasi. Ya kan, segala kebutuhan dipenuhi, peningkatan. Ya kan, itu kepala Yesus sudah tanggung. Haleluya, dia sudah pakai mahkota duri. Kita bukan lagi berada di bawah kuasa si jahat. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tapi hukum roh kehidupan. Kita hidup oleh iman atas penebusannya. Dia sudah tanggung. Jadi haleluya, rubah perkataan kita. Percaya. Kalau enggak saya stres. Tunggu, enggak. Saya rasa begini, tapi enggak. Tuhan Yesus, Engkau sudah tanggung. Saya percaya, saya serahkan kekhawatiran saya. Saya percaya. Firman mengatakan,
Haleluya, apa saya nggak tahu janji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, kepala. Haleluya, thank you Lord Jesus. Eh, terima kasih Bapak, thank you Lord Jesus. Jadi kepalanya, kemudian haleluya, thank you Lord Jesus. Ini geser saudara, sorry ya. Haleluya. Terus kemudian kepalanya, kemudian isi perut. Nah, ini bicara mengenai apa? Isi perut. Ya kan? Haleluya, sebentar ya saudara. Isi perut bicara mengenai mungkin ada sakit mah, ya kan? Mungkin ada serang sakit mah, mungkin ada kelemahan di mana. Percaya, haleluya, isi perut. Jadi waktu saudara ngambil perjamuan kudus ini, kita mau mengambil ini, saudara mengakuin, terima kasih Tuhan, saya nggak usah lagi nanggung ini, dulu sebelumnya sering sakit, tapi mulai sekarang saya percaya Tuhan Yesus sudah tanggung. Haleluya, isi perut, engkau sudah tanggung, saya percaya, saya sudah ditebus. Saya memiliki yang normal, yang sehat. Saudara ngomong secara spesifik, apa bagian tubuh saudara yang terganggu? Saudara ngomong, haleluya, karena Yesus sudah tanggung semua organ. Ya kan, kalau dokter bilang, wah kamu ada keturunan penyakit jantung, keturunan darah tinggi. Saudara percaya, enggak, Yesus sudah tanggung. Amin, saudara. Isi perut semuanya, organ tubuh kita, termasuk kulit juga, gatal-gatal, alergi, Tuhan sudah tanggung. Amin, saudara. Haleluya. Terus betis, bicara mengenai kekuatan fisik kita. Alkitab bilang, baiklah yang lemah berkata aku kuat. Dan Alkitab mengatakan di Mazmur 105 ayat 37. Waktu mereka keluar syarat dengan emas dan perak, dan tidak ada yang lemah di antara mereka. Kenapa? Karena mereka menerima, waktu mereka makan domba, waktu saudara menerima ini, kita ingat perjamuan kudus, kita sedang mengaktifkan terus, kita terus percaya bahwa Dia kekuatan kita, Yesus kekuatan kita. Dari diri kita sendiri secara fisik mungkin lemah, tapi karena hidupnya, karena Yesus kebenaran kita, karena Dia sudah tanggung, Dia sudah menanggung dosa kita, Dia sudah berganti tempat dengan kita. Haleluya, makanya kita ada kekuatan secara fisik. Kekuatan secara fisik. Haleluya. Haleluya, kita juga tidak menjadi orang yang lemah, cepat putus asa. Haleluya, itu bicara betis mengenai kekuatan kita. Kita tidak sebentar-bentar putus asa, ya kan, takut, khawatir, enggak. Yesus kekuatan kita. Secara fisik juga, haleluya, secara di jiwa juga, secara di pikiran. Haleluya, tidak gampang putus asa. Amin, saudara. Saudara ngakuin apa yang sering mengganggu saudara. Secara spesifik, saudara diam-diam ngakuin. Amin, saudara. Haleluya. Karena dikatakan di situ mereka tidak ada yang lemah. Saudara juga bilang, saya tidak lemah karena Tuhan kekuatanku. Dan aku kuat. Haleluya, karena Tuhan Yesus kebenaranku. Amin, saudara. Jadi isi perut, betis, ya kan, kepala. Terus jangan tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Ya kan, jangan tinggalkan apa-apa. Kalau percaya Tuhan tuh jangan separuh-separuh, jangan ragu-ragu. Dia dikatakan di Yakobus 5, ya kan, kalau iya, tidak. Kalau saudara masih ragu-ragu, pakai waktu renungkan firman. Jangan izinkan, ya kan, ada alasan lain. Ya kan? Terus percaya, haleluya, bahwa itu semua sudah dihakimin. Teguhkan dirimu atas kebenarannya Yesus. Kolose 2 ayat 13-14. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi teguhkan diri saudara bahwa Yesus tuh sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah mati. Dia sudah mengatakan sudah selesai. Jangan sedikit pun ada keraguan. Oh, mungkin ini karena saya salah di mana ya? Saya salah di mana? Ya kan, kayak waktu itu, aduh, saya kebanyakan makan ini. Kalau gitu saya salah ini. Aduh Tuhan, saya harus tanggung. Ya kan? Dengan iman terima. Memang saya salah, tapi firman mengatakan kesalahan itu sudah dihakimin. Jangan ada satupun yang ketinggalan seolah-olah belum selesai. Terus saudara dibohongin iblis, ya kan, tanggung lagi. Ya kan? Haleluya, saudara nggak usah tanggung supaya saudara bisa hidup terus melayani Dia. Kita tidak bisa melayani Dia kalau kita sakit-sakitan. Kita nggak bisa hidup sepenuhnya jadi berkat buat yang lain, ya kan? Melayani Tuhan di atas Tuhan di atas segala Tuhan kalau kita sendiri sakit-sakitan. Amin. Kita perlu kekuatan Dia. Percaya saudara. Haleluya. Jangan sedikit pun izinkan,
Ya kan, penghukuman itu datang lagi, seolah-olah kita harus tanggung lagi. Nah itu meninggalkan sampai pagi, seolah-olah belum dibakar habis. Ya kan, jadi kalau hamba Tuhan siapapun yang kalau masih bilang, ini semua karena kesalahan kamu, makanya kamu harus tanggung. Itu membiarkan daging itu sisa sampai pagi. Berarti itu menentang semua firman yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit bagi pembenaran kita sudah dikuduskan satu kali selama, itu banyak firmannya, itu menentang kebenaran firman. Nggak perlu, saya nggak peduli siapapun yang mengatakan itu, kalau tidak sesuai jangan terima, saudara. Ya kan, jadikan firman itu sebagai patokan. Karena firmannya bilang, Yesus sudah diserahkan, dia sudah mati buat kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu sebabnya kita bisa lahir baru. Kalau belum selesai, saudara tidak bisa lahir baru. Tidak mungkin, karena Allah tidak bisa melahirkan anak yang tidak kudus. Dan jangan percaya, itu memang kelemahan saya. Dia tidak melahirkan anak yang lemah. Dia melahirkan kita anak yang kudus. Kita hanya perlu lebih bertumbuh saja. Makanya kepercayaan ini rubah. Ya kan? Jangan istilahnya separuh-separuh. Nanti dengar ini, dengar lain, khotbah lain yang bilang, oh nggak bisa. Walaupun Tuhan sudah mati harus. Nah, itu meninggalkan daging itu sampai pagi. Ya kan? Seolah-olah Yesus belum selesai. Ya kan? Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Waktu dengar firman bilang amin. Firman yang benar loh ya. Firman kasih karunia bilang amin. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah tahu kebenaran Tuhan, jangan berlama-lama. Kalau mau taat, maksudnya taat iman loh ya. Taat iman maksudnya terima, percaya. Sekarang ini kita hidup bukan ketaatan kekuatan sendiri, ketaatan iman. Kita taat pada apa yang Yesus sudah lakukan. Makanya sudah lahir baru. Ya kan? Oke, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi maksudnya apa? Ya kan? Allah, penghakiman Allah itu, ya kan, tidak akan berlaku atas siapapun yang ada darah Yesus. Jadi, haleluya, Allah hanya melihat darah. Kita nggak usah fokus, haleluya, untuk membenarkan diri kita. Kita, haleluya, kita beriman sama darahnya. Bukan untuk dibenarkan, karena kita sudah dibenarkan. Kita yang perlu sadar, ya kan, akan darah Yesus. Kita yang perlu sadar, kita sudah diampuni sepenuhnya. Dosa kita sudah hakimi kita. Kita nggak perlu membujuk Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, Tuhan, aku udah salah. Tuhan, seperti di perjanjian lama. Tuhan hanya ngelihat darah Yesus. Saudara sudah di bawah darah Yesus, saudara. Saudara sudah di dalam Kristus. Dia tidak lagi melihat dosa saudara. Saudara yang perlu ingatkan saudara. Supaya apa? Supaya mulut saudara tidak mengatakan hal-hal seperti saudara belum ditebus. Ya kan? Karena kalau tidak ada darah, jatuh penghakiman loh. Makanya kenapa Tuhan melalui Abraham berdoa supaya Lot dikeluarkan dari Sodom. Karena harusnya setiap anak Tuhan tidak mengalami hukuman lagi. Waktu ada hukuman, waktu lagi ada wabah atau apa, harusnya kita nggak kena. Tapi kalau mulut kita nggak perbarui pikiran, kita nggak ingatkan kita lagi dan lagi, kita bangun diri kita teguhkan lagi dan lagi. Karena ini kebenaran iman. Iman tuh berarti harus dengar lagi, sudah nggak bisa kan? Oh, saya dulu udah pernah makan, sekarang saya berapa waktu nggak usah makan. Saudara bisa mati, saudara bisa lemah. Ini kebenaran iman. Makanya nggak bisa. Saya udah tahu, oh tidak bisa. Kita tidak hidup dari apa yang kita hafal, apa yang kita tahu. Kita hidup dari iman, kebenaran iman. Taunya kita tuh harus kita percaya lagi. Kita harus teguhkan diri kita lagi. Benar-benar gak kita percaya? Dan kalau enggak, pakai waktu renungkan firman. Haleluya, supaya mulut kita selaras dengan firman-Nya, sehingga kita nggak usah mengalami. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11, saudara ya. Dari 1 Korintus 11. Kira kosyapa kala tira la kosyala kasih tikiran da kosyapa ira da kosyapa la tikira la kosyara. 1 Korintus 11 ayat 23. Haleluya. Ya, waktu itu singkat aja ya. Sebab waktu itu mereka berselisih. Kenapa? Karena makannya nggak seperti sekarang, cuma roti kecil. Mereka makan benar-benar roti, minum anggur. Nah, waktu itu ada orang yang datang duluan, wah sudah kemudian makan dengan kenyang, minum sampai yang berikutnya datang udah kehabisan. Terus ada yang mabuk lagi. Nah, begitu tuh ada teguran. Ya kan? Rasul Paulus
Rasul Paulus tidak sama Yesus, tapi dia dapat pewahyuan. Ya, jadi dia tegur mereka. Mereka tuh melakukan tidak dengan pengertian. Jadi jangan perjamuan kudus seperti ritual. Ini bukan ritual. Ini bukan mantra. Ini adalah ekspresi iman kita. Kita sedang kasih respon kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Kita pentingkan itu. Kita prioritaskan supaya kesadaran kita terus-menerus diganti dengan yang terbaik. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Dia sudah bayar harga yang mahal. Saudara sudah ditebus dari segala kutukan. Amin, saudara. Supaya saudara jangan sia-sia. Nah, saya bacakan ini dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini Rasul Paulus bicara karena dia jadi anak Tuhan setelah Yesus bangkit. Yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ya kan, melalui pewahyuan ya, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kiraku syapakala dala kisuntiranda, iradaku perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya barusan berbahasa roh untuk mengingatkan saudara, kita tidak melakukan ini ya untuk kita dibenarkan, untuk kita diberkati, untuk kita disembuhkan. Tidak. Kita melakukan ini karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah diberkati dengan segala berkat, kita sudah ditebus dari semua penyakit dan kutukan, termasuk dari kemiskinan, dari hutang, dari segala sesuatu yang menekan jiwa kita. Kita tidak melakukannya supaya kita tidak melakukannya supaya dilindungi. Kita melakukannya karena kita tunduk kepada kebenaran firman. Itu sudah selesai. Amin. Kita sedang setuju mengambil bagian ya kan dengan iman, karena kebenaran kita dibenarkan karena iman. Kita diberkati karena iman. Itu semua sudah ada. Wow. Waktu kita terima ini, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima ini tubuhku, terima kasih. Oleh karena tubuhmu, haleluya, sudah berganti tempat dengan saya. Di dalam tubuhmu di kayu salib, dan waktu engkau disiksa juga, itu adalah dosa saya. Itu adalah penghukuman saya. Itu adalah murka Allah bagi saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya tidak usah tanggung lagi. Terima kasih, engkau juga sudah dipermalukan untuk saya. Engkau sudah ditolak, dihianatin. Hatimu, haleluya, sudah disakitin untuk saya. Engkau menanggung kesedihan saya, kesepian saya, rasa malu, rasa takut. Terima kasih Tuhan Yesus, karena engkau selama-lamanya saya memiliki jiwa yang makmur. Jiwa saya semakin mengalami pemulihan demi pemulihan, karena hidupmu terus mengalir, memulihkan saya lebih lagi. Keutuhanmu adalah bagian saya. Terima kasih, shalommu adalah bagian saya. Terima kasih, semakin hari saya semakin kuat di dalam engkau, semakin tenang, semakin bijaksana, semakin damai, semakin ada kepuasan yang dari engkau. Saya semakin bisa menikmati hidup ini bersama engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa melihat diri saya yang sebenarnya di dalam engkau, bahwa saya ini berharga di matamu, bahwa saya sudah dijadikan sehat, saya sudah ditebus dari segala macam penyakit, saya sudah ditebus dari kemiskinan, saya bisa melihat diri saya diberkatin, saya tidak lagi kekurangan, saya tidak lagi ketakutan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau sudah berikan tubuhmu, kesejahteraanmu, keutuhanmu, kemakmuranmu untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya melihat diri saya berbahagia, saya melihat diri saya tertawa, bersuka cita, karena itu adalah diri saya sebenarnya di dalam Engkau. Saya melihat diri saya yang sebenarnya di dalam Engkau. Saya adalah orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dijadikan kebenaran Allah di dalam Engkau. Saya adalah ciptaan baru. Saya bukan lagi manusia yang sama, yang lama. Saya yang sudah baru. Itulah diri saya yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, selamanya saya adalah milikmu. Engkau adalah Tuhanku, gembalaku. Engkaulah pemelihara hidupku. Karena engkau, saya terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, selamanya saya hanya bisa diberkati, saya hanya bisa dipulihkan. Haleluya, dimerdekakan lebih lagi, mengalami kemerdekaan, bukan dimerdekakan, mengalami kemerdekaanmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena saya terima tubuhmu di dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau ada di antara saudara sekarang yang ada terganggu, ya, bagian apa tubuh saudara saat ini? Apakah tulang, persendian, betis saudara, stres? Saudara ngomong pelan-pelan, secara pribadi saudara ngakuin, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang mengganggu saudara? Terima kasih. Saya sudah ditebus di area itu. Saudara ngomong, saya sudah ditebus. Saya tidak usah tanggung lagi. Terima kasih. Saya dipulihkan luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala penyakit keturunan tidak lagi berkuasa. Dalam nama Yesus. Saudara pakai waktu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, thank you Lord. Thank you Lord. Saudara ngomong. Pakai waktu. Nggak usah buru-buru saudara. Tidak perlu buru-buru. Haleluya. Roh Kudus tuntun. Roh Kudus tuntun. Apa yang sering ganggu saudara. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. 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 Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga saudara ingat firman-Nya mengatakan di Mazmur 105, haleluya, haleluya, ayat 37, bagaimana Allah membawa mereka keluar Israel. Saudara, itu Israel sejati, ya kan, syarat dengan emas dan perak. Kita sudah jadi anak-anaknya. Bapak kita mengatakan segala milik Tuhan Yesus milik kita. Kita adalah tubuh Kristus. Segala miliknya milik kita. Kita sudah diberikan penyediaan berlimpah-limpah. Kita sudah diberkatin dengan segala berkat rohani. Kalau orang Israel dulu aja keluar dengan emas dan perak, apalagi kita percaya, kita diberkatin. Berkat-berkat datang pada kita. Kita sudah dimerdekakan dalam nama Yesus dari kegelapan, dari mamon. Di dalam nama Yesus kita gak lagi hidup melayani manusia. Kita bukan budak uang, kita bukan hamba uang. Kita sudah dilepaskan. Kita sudah ditebus, harga kita sudah dibayar. Kita punya akses, kita sudah di dalam akses. Kelimpahan, kelimpahan. Emas dan perak. Kita syarat dengan emas, kita tidak lagi kekurangan. Kita tidak lagi, tapi berkelimpahan emas dan perak. Kita nggak usah kejar emas dan perak. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan dari berhala. Di dalam nama Yesus, kita nggak usah melakukan ini itu supaya kejar uang. Kita sudah dimerdekakan. Kita nggak perlu jadi pengen kaya. Kita sudah dijadikan kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua, firman mengatakan, kita semua sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinanmu. Terima kasih. Kami megang ini karena kami percaya engkau sudah menjadi dosa, engkau sudah menjadi miskin, dan kau sudah jadi kutuk untuk kami. Kami sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinanmu. Itu ada di firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak usah mau kepengen jadi kaya. Kami gak usah melihat keluar. Gak perlu mengejar itu semua. Karena kami sudah dijadikan kaya. Dengan iman saat ini Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran-Mu. Terima kasih. Berkat-berkat datang kepada kami setiap hari. Segala kebutuhan kami dipenuhi berlimpah-limpah. Kerinduan hati kami digenapi sebagai orang benar. Apapun juga, termasuk yang mahal, yang mustahil. Kami tidak dibatasi oleh gaji, oleh bisnis, oleh penghasilan, oleh apa yang kami miliki. Yang kami miliki di dalam Engkau itu lebih dari cukup. Haleluya, Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau sumber hidup kami. Terima kasih. Kami sudah dilimpahi dengan segala berkat. Haleluya. Itu adalah suatu hal yang sudah berlalu. Segala kemiskinan, kekurangan, ketakutan, kekurangan, kegagalan, itu sudah berlalu. Kami yang baru, kami yang diberkati berlimpah-limpah. Haleluya, sudah datang. Haleluya, kami percaya berkat-berkat datang kepada kami. Haleluya, kami ditinggikan di atas segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama, dan kami dijadikan berkat bagi banyak bangsa. Kami keturunan kami juga, keluarga kami dijadikan berkat bagi banyak bangsa, membawa keharuman bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan nama keluarga kami, bukan nama kami, nama-Mu yang dimuliakan. Karena Engkau yang sudah bayar harganya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kemiskinan, kekurangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Saudara terima. Thank you Lord Jesus. Nah, dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Haleluya, thank you Lord Jesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi maksudnya apa saudara? Thank you Lord Jesus. Maksudnya apa? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi maksudnya ini sekarang kita adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Ya kan? Makanya haleluya. Kalau campuran nanti jadi bahaya saudara. Karena perjanjian lama tuh masih ada kutukan. Makanya dulu imam berkat dan kutuk, tapi sekarang tidak ada berkat dan kutuk. Yesus Kristus adalah imam besar kita, ya kan? Dengan di bawah order Melkisedek. Jadi dia adalah dari Melkisedek. Melkisedek itu imam yang bukan seperti imam di perjanjian lama. Melkisedek itu hanya memberkatin. Jadi kita sekarang, haleluya, kita sekarang di bawah perjanjian baru itu hanya bisa berkat ya, bukan lagi berkat dan kutuk. Karena kenapa? Karena dia sebagai imam besar, dia sudah bawa darahnya, dan haleluya, thank you Lord Jesus. Dan darahnya sudah diterima, ya kan? Makanya dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Artinya apa? Karena dia sudah keluar dalam keadaan dihidupkan kembali oleh Allah, ya, yang adalah hakim. Bagaimana dosa kita sudah dihakimin, sudah dibayar sepenuhnya, dia sudah hidup kembali. Ya kan, kalau dulu imam besar mereka kalau keluar berarti mereka tuh diberkatin tahun itu. Hanya setahun ya. Tapi imam besar kita sudah keluar dalam keadaan hidup. Berarti apa? Kita hanya bisa diberkatin. Dia hanya bisa memberkatin kita. Makanya kita perhatikan hidup oleh penebusannya, supaya jangan sia-sia dalam hidup kita, supaya kita jangan dibodohin iblis mengejar hal-hal yang sebetulnya kita sudah punya. Karena kita sekarang sudah diberkati dengan segala berkat, segala yang saudara dan saya butuhkan seumur hidup kita itu sudah ada loh. Itu sudah ada di dalam warisan kita. Haleluya, Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Itu sebabnya saudara mengambil bagian dengan apa? Dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar ya. Supaya setiap kali saudara melakukannya, saudara percaya lagi. Melakukannya dengan iman. Ya kan, ada kehidupan, ada urapan saat kita percaya lagi dan melakukannya dengan iman. Ini bukan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Yesus tidak mengatakan ini cawan perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kalau ada hal-hal yang ada ayatnya yang mengatakan, Yesus bilang apa yang tertulis mengenai aku di perjanjian lama, ya di kitab Musa, ya di kitab para nabi, dia bilang itu sudah digenapin. Aku datang untuk menggenapi itu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, saya akan berikan di yang berikutnya ya. Saudara kita minum. Saudara silakan minum, tapi saya akan berikan penjelasan di yang berikutnya. Tuhan memberkati.